Oke, saya mau menjelaskan untuk kegiatan di minggu berikutnya. Nah, di sini udah kelihatan belum slide-nya? Sudah, Bu. Udah ya. Jadi materinya itu eh, tentang makromolekul ya, kalau untuk setelah UTS. Ada karbohidrat, lipid, sama protein. Nah, nanti tugasnya itu kalian membuat presentasi secara kelompok untuk jumlah mahasiswanya ada berapa kalau kelas sore? 23, Bu, kurang lebih. 23. Karena tadi juga ada yang masuk di pagi, nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau presentasi di pagi, misal satu kelompok gitu ya, ternyata bisanya pagi nggak apa-apa di pagi. Terus kalau misalnya bisanya di sore, ya nggak apa-apa di sore. Asalkan dikonfirmasi dulu di Hamin satunya. Karena jumlahnya nggak hampir sama ya sama yang sesi pagi, jadi pembagiannya masih tetap sama. Untuk karbohidrat itu ada tiga kelompok maksudnya. Jadi kelompok pertama tentang monosakarida, terus kelompok kedua itu tentang disakarida atau oligosakarida, yang kelompok ketiga itu ada polisakarida. Terus kelompok keempat tentang lipid, kelompok kelima tentang protein. Nah, apa saja yang harus ada di dalam slide-nya, ini sudah ditentukan ya. Jadi nanti kalian carinya benar-benar yang sesuai gitu, yang memang sudah dipandu di materi ini. Contohnya gini, karbohidrat, klasifikasi karbohidrat. Nah, untuk kelompok monosakarida, ya berarti dijelasinnya itu tentang monosakaridanya aja. Monosakarida itu apa, terus contohnya apa aja, itu yang dijelaskan. Jangan sampai ke ranahnya disakarida, karena udah berbeda nih jenisnya atau klasifikasinya. Begitu juga yang polisakarida. Nah, terus di sini jelaskan proses siklisasi karbohidrat. Nah, kalau untuk proses siklisasi karbohidrat, ini hanya ada untuk eh, monosakaridanya ya. Jadi kalau untuk disakarida ini tidak ada reaksi atau proses siklisasi karbohidrat. Jelaskan reaksi-reaksi yang ada pada karbohidrat ini silahkan dijelaskan. Monosakarida itu ada reaksi oksidasi, reduksi, atau reaksi pada gusidroksil atau tidak. Terus disakarida juga sama, polisakaridanya juga sama. Nah, terus nanti juga ada dijelaskan ikatan glikosida. Ikatan glikosida itu apa? Nah, jadi kalau untuk ikatan glikosida, nggak semuanya klasifikasi karbohidrat itu punya ikatan glikosida. Ya, nanti silakan dilihat monosakarida ada nggak di glikosidanya, terus di sakarida ada atau tidak glikosidanya, ada juga polisakarida. Berikutnya untuk lipid, di sini juga sama, jelaskan tentang klasifikasi dari lipid dan minyak. Oke, terus ada reaksi saponifikasi namanya, atau reaksi penyabunan, atau deterjen. Nah, ini jelasin juga nih, saponifikasi atau reaksi penyabunan. Apa saja reagen yang diperlukan untuk membentuk senyawa sabun atau deterjen. Ada juga yang namanya fosfolipid. Fosfolipid itu apa? Nanti juga dijelaskan. Prostaglandin juga sama. Prostaglandin itu manfaatnya apa? Atau senyawa apa gitu ya. Di sini dijelaskan. Terus ada senyawa terpen, feromon, dan steroid. Oh ya, jangan lupa di sini kan ada klasifikasi lipid. Nanti harus ada tambahannya itu tentang eh, ada yang istilahnya lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Nah, itu apa dijelaskan dan juga sama apa omega ya. Jadi ada asam lemak omega 3 misalnya, asam lemak omega 6, asam lemak omega 9. Kenapa dibilangnya asam lemak omega itu juga harus tahu alasannya gitu ya. Nanti dijelaskan secara struktur kimia. Selanjutnya ada protein. Nah, di sini protein juga sama ya, apa saja yang harus ada di dalam slide-nya. Itu tentang klasifikasi protein, susunan protein. Ini hampir mirip dengan biokim ya. Biokim kan juga sudah ada ya mata kuliahnya ya. Lagi berjalan atau sudah berjalan? Kalau Lagi biokim berjalan, Bu.
kalau lagi berjalan. Udah sampai protein? Udah Bu, udah lewat. Udah, Bu. Nah, nanti kalau untuk klasifikasinya hampir mirip dengan eh, biokim. Nanti bedanya ada di jenis ikatannya yang lebih dijelaskan. Jadi kan ada kalau mungkin kalau dari struktur besarnya ya makromolekulnya di biokim lebih dijelaskan, tapi kalau di sini nanti ada yang namanya klasifikasinya berdasarkan muatan ya. Jadi ada muatan protein yang negatif, positif, dan netral. Nanti ada yang basa, ada yang asam, ataupun yang netral dari derajat keasamannya. Nah, itu jadi klasifikasi dari protein. Susunan protein terdiri dari apa? Ada yang masih ingat? Asam amino ya Bu. Ya, jadi protein itu disusun oleh asam amino dengan terjadinya ikatan Polipeptida. peptida ya namanya. Jadi ikatannya ikatan peptida. Kalau banyak maka disebut polipeptida. Terus di sini jenis ikatan sudah nanti dijelaskan gitu ya, ikatan peptida yang mana sih? Terus yang gugus terminal yang mana gitu. Nanti ada tuh untuk yang di protein. Serta reaksi pada protein. Nah, protein ini reaksinya apa saja silakan dijelaskan. Apakah bisa apakah bisa terjadi eh, oksidasi, apakah bisa terjadi reduksi atau terjadi degradasi misalnya gitu ya. Terus silakan nanti dicari reaksi-reaksi yang ada pada protein. Oke, terus tugas presentasi dikumpulkan dalam bentuk PPT dengan waktu pengerjaan selama 1 minggu. Ya, jadi jumlah mahasiswanya berapa dibagi 5 itu adalah jumlah dalam satu kelompok. Karena kita waktunya itu adalah 100 menit, jadi satu materi maksimal 20 menit presentasinya itu sudah dengan tanya jawab. Dan diharapkan dari setiap kelompok itu ada yang bertanya gitu ya. Jadi silakan didengarkan penjelasan dari temannya gitu ya. Nanti dilihat kira-kira apa sih yang butuh klarifikasi lebih lanjut gitu ya. Silakan nanti ditanyakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Pengumpulannya berarti pas hari H ya Bu, ketika mau presentasi. Iya, dikumpulkannya sebelum sih, tapi jangan pas presentasinya banget. Pagi misalnya, atau H-1 boleh. Pengumpulannya itu ke WA saya aja ya, jadi dikumpulin di satu mahasiswa, pasti kan ada PJ kelasnya ya. Nanti PJ kelasnya silakan di japri ke saya. Oke, ada lagi? Tadi ya, poinnya harus diikutin susunan slide-nya. Jadi sesuai dengan yang ada di sini, guideline-nya. Jadi nanti kalaupun kalian searching gitu ya materi-materi, ya sesuaikan, jangan langsung di copy paste, tapi dibaca dulu yang diminta nih apa sih sebenarnya. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam slide-nya. Kalau yang nggak diminta, tapi menurut kalian bagus, silakan buat pelajari sendiri. Tapi yang di slide-nya khusus yang diminta yang di sini aja gitu ya. Kenapa? Karena waktu kalian presentasi maksimal itu 20 menit. Sudah dengan tanya jawab. Jadi slide-nya jangan kebanyakan. Ada lagi yang mau ditanya? Ibu, sebenarnya kita ini bedanya sama biokim itu apa ya Bu? Kimia organik sama biokim. Tapi kalau Kalau secara kimia organik nanti yang akan dipelajari lebih banyak tentang eh sebentar ya. Kalau biokim tuh hanya susunannya aja gitu ya. Kayak misalnya eh karbohidrat. Ya karbohidrat seperti susunannya apa, fungsinya apa untuk tubuh gitu ya. Terus di metabolismenya gimana di dalam tubuh.
Apakah apa namanya tubuh bisa memproduksi sendiri atau tidak? Kan ada ya asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Jadi itu patokannya ke situ kalau biokim. Tapi kalau kimia organik itu betul-betul yang dibahas adalah struktur kimianya. Kayak misalnya nanti kan monosakarida ya contohnya. Monosakarida itu berarti gula tunggal. Berarti hanya ada satu gugus gula gitu ya. Nah, namanya apa aja? Namanya itu misalnya ada glukosa, ada fruktosa, terus ada galaktosa gitu dan lain-lain. Nah, nanti dilihat strukturnya. Bedanya apa? Kalau monosakarida itu atau golongan sakarida itu ada yang namanya gula aldosa, ada gula ketosa. Jadi betul-betul strukturnya. Kalau gula aldosa itu apa? Gula aldosa itu strukturnya terdiri dari gugus gula, nanti ada gugus aldehid. Terus kalau gula ketosa apa? Berarti gula ketosa dalam struktur senyawa kimianya itu ada yang namanya gugus apa? Ketosa. Kira-kira. Keton. Hmm. Ya, jadi ada dua bedanya. Nah, terus nanti ada juga apakah bisa bereaksi apa namanya bisa dioksidasi atau direduksi atau tidak senyawa karbohidrat. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, ini yang dilihat, yang mana nih yang bisa, yang mana yang tidak bisa. Nanti silakan kalian cari ya, yang mana yang bisa monosakarida, yang disakarida atau polisakarida yang bisa bereaksi apa oksidasi. Nah, itu di biokimia tidak dibahas secara lebih dalam dibandingkan dengan di kimia organik. Jadi kimia organik tuh betul-betul secara strukturnya, struktur kimianya dan reaksi-reaksi yang terjadi di struktur kimia tersebut gitu. Sebelumnya kalau di biokim apa? Sama nggak sampai reaksi oksidasi reduksi nggak? Terus reaksi siklisasi dibahas juga nggak kalau di biokim? Enggak sih, Bu. Dia cuma pengenalan aja, Bu. Aldosa, ketosa. Ya, jadi kan hanya apa ya pengertiannya banyak gitu ya kalau di biokimia. Kalau di sini lebih banyak struktur dan reaksi. Itu aja bedanya. Oke, ada I- lagi yang mau ditanya? Ibu kalau mau nanya nilai UTS boleh nggak, Bu? Boleh, tapi minggu depan paling. Saya belum memeriksanya. Oh iya, Bu. Nggak apa, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti ini saya upload di e-learning. Berikutnya saya absen ya. Dia Ayu, Hadir, Bu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Sylvia Yuni, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir Bu. Kita, Hadir, Bu.
Lulu Ilmaknun. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Rizky. Hadir, Bu. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Nia Febriana. Hadir, Bu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Septia Wafa. Hadir, Bu. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Siti Askia. Hadir, Bu. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Selinia Melinda. Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Hadir, Ibu. Ada yang belum dipanggil? Ibu, maaf, saya keluar dari kelas pagi, Bu. Tadi lupa ganti di siangnya. Jadi absennya di pagi deh. Ya, tadi pagi ada namanya, tapi saya panggil kan nggak ada. Nah, Iya, jadi di dan- nonaktif di tidak hadir. Paling nanti coba perbaikan kali ya. Coba tanya sekre nanti ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, silakan dilanjutkan untuk apa namanya kelompoknya siapa aja. Terus silakan sudah bisa mulai berdiskusi tentang tugas di minggu depan. Untuk urutan majunya sesuai dengan materi ya. Kalau untuk di kimia organik 2, jadi nggak loncat-loncat. Kalau yang pertama tentang monosakarida, tadi monosakarida, disakarida, polisakarida, lipid, baru protein. Itu urutannya. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya cukupkan ya pertemuan ini. Terima kasih sudah gabung di Zoom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini saya kasih di e-learning ya. Silakan di download. Iya, Bu. Makasih, Bu.